Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini saya akan kembali untuk membagikan tutorial bagaimana cara kita memodifikasi sebuah aplikasi CRUD ya, menggunakan database dan tabel yang kita buat sendiri. Artinya aplikasi CRUD ini sudah memiliki database sendiri dan tabel sendiri. Nah, kita akan sesuaikan dengan database dan tabel yang kita miliki. Oke, yang pertama silakan kamu download dulu ya aplikasi CRUD yang yang ingin dimodifikasi. Contohnya yang ini ya. Ini kita akan ekstrak dulu aplikasi ini. Kita ekstrak here saja ya. Sehingga akan tercipta sebuah folder dengan nama CRUD versi 1. Ini dari yang yang sudah kita peroleh dari internet ya. Ini sumbernya kalau nggak salah di tutorial web.net ya. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk menjalankan dulu aplikasi ini apakah berjalan normal atau tidak di dalam server PHP dan MySQL. Server PHP MySQL yang saya pakai di sini adalah appserve ya. Di sini saya menggunakan appserve. Menggunakan appserve 9.3.0 yang bisa Anda download di sini di appserve.org rasanya. Ini ya, bisa di-download di sini di alamat ini. Silakan di-download. Ini supportnya hanya Windows 10 ke atas ya dan 64 bit ya. Jadi hanya untuk Windows 64 bit. Oke. Namun aplikasi ini juga bisa dipakai di XAMPP maupun menggunakan server yang USB web server. Oke, sekarang kita pakai ini saja yang sesuaikan dengan yang saya miliki, app server. Oke, kita panggil database-nya dulu, PHP MySQL, PHP MyAdmin. Ini passwordnya gunakan sini root. Kemudian kata sandinya 1 saya pakai sini. Nah, oke, ini sini servernya sudah berjalan sempurna. Nah, sekarang bagaimana cara kita memindahkan aplikasi yang sudah kita ekstrak, kita download kemudian kita ekstrak. Di sini ya, hati-hati. Jadi jangan ada di subfolder lagi. Jadi betul-betul ini folder utamanya lalu langsung isi program. Ya, seperti itu. Oke, pertama kita copy dulu ini. Kita copy, selanjutnya kita pindahkan ke dalam folder server kita. Kalau saya menggunakan WP server ini maka disimpannya di www. Ini ya, kalau kita copy dalam sini, kita copy saja, paste. Ini sudah ada katanya, kita replace saja. Nah ini, sini ya, ini sudah ada nih, sini. Nah selanjutnya kita akan coba untuk membuat database. Ya. Database-nya kita siapkan terlebih dahulu di sini. Kita buat database misalnya. Database-nya kita kasih nama DB mahasiswa. Buat. Nah, untuk tabelnya sendiri kita akan ambil dari aplikasi ini ya. Dari aplikasi CRUD. Ini ya, ini akan kita import tabelnya ini. Kita import sini. Kita pilih choose file. Ini pastikan bahwa kita sudah berada di DB mahasiswa ya. Yang barusan kita buat, choose file, kemudian kita arahkan ke server tadi sini, lalu di CRUD, kemudian kita pilih filenya ini, open, lalu kita kirim. Nah, sehingga nanti kalau berhasil ya akan tercipta sebuah tabel dengan nama tabel mahasiswa. Isinya ini ya. Nah, ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita mengubah config ya.
config-nya. Jadi di sini config-nya saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code ya. Jadi Visual Studio Code sini bisa di-download di internet. Nih. Lalu kita open folder saja, file open folder. Kemudian kita arahkan ke servernya sini www. Lalu cari CRUD-P1 ini, select folder. Nah, sehingga di sini udah filenya ada semua sini. Lalu kita lihat config dulu. Oke, nah di sini perlu kita lakukan penyesuaian. Localhost-nya biarkan saja. Usernya kita ganti di sini sesuai dengan user yang ada di server kita masing-masing. Root, lalu pakai passwordnya 1. Nah, kalau Anda menggunakan XAMPP biasanya root tanpa password. Nah, kalau tanpa password kita hapus saja, kosongkan seperti ini. Kalau menggunakan USB web server itu biasanya di sini root, passwordnya USB-W seperti itu ya. Nah, ini kebetulan di komputer saya menggunakan passwordnya root, password database MySQL-nya, lalu password usernya root, passwordnya 1. Database-nya kita sesuaikan dengan database yang kita buat tadi. Jadi di sini kita buat DB mahasiswa. Oke, perhatikan sudah benar semua. Mahasiswa, lalu kita simpan. Kemudian kita panggil folder induknya CRUD-P1 ini yang ada di dalam www ya, di dalam server kita, dalam www sini CRUD-P1 tadi yang sudah kita copy. Kita tinggal panggil dari sini ya, dari browser saja localhost CRUD P1. P1. Oke. Nah ini. Jadi kalau kita mau menambahkan data baru, tinggal tambah saja di sini. Kita masukkan NIM-nya misalnya 888, namanya Joni, laki-laki, jurusannya pertanian, simpan. Berhasil menambahkan data. Oke. Ini kita lihat di home, maka akan tambah sebuah data baru namanya Joni. Ini kalau mau kita edit, kita jadikan Joni 1 misalkan, simpan. Oke. Dan kita balik ke home, sudah berubah Joni 1. Kalau mau dihapus, yes, maka Joni 1-nya menghilang. Nah, artinya aplikasi ini sudah berjalan normal ya, baik itu pembuatan data baru, pengupdatean data, pembacaan data. Jadi C itu create, membuat data baru, read, membaca data, ini sudah dibaca datanya, lalu update tadi, mengedit, lalu delete, menghapus data. Ini sudah berjalan dengan normal. Nah, kita akan coba untuk mengedit data yang program yang sudah kita buat sebelumnya. Contoh ini kita buat program barang yang masih sangat sederhana ya. Jadi sini tidak menggunakan tidak menggunakan CSS ya. Jadi sangat sederhana sekali ini. Kita pakai programnya. Jadi kalau kita lihat, kita buka Visual Studio Code yang baru. Jadi kita cari saja atau kita buka di sini ya. Kita open folder lagi, lalu barang. Nah ini ya. Jadi di sini jadi sangat sederhana, betul-betul tidak menggunakan CSS apapun ya. Sini, ini kita tidak menggunakan CSS. Ini ya. Oke ya. Jadi ini sama ya. Tinggal menambahkan data di sini, tapi ini dibuat biasa saja ya. Nama barangnya misalnya komputer 1 unit, harganya dijual 3 juta. Disimpan. Oke. Tidak. Display data. Komputernya sudah masuk. Nah, kita akan coba bentuk yang sederhana ini dengan menggunakan tabelnya ini ya. Ini DB barang, ini tabelnya.
fil-filnya ini KDBRG, NBRG, unit harga beli dan harga jual. Sementara tadi adalah data mahasiswa dengan fil-fil sebagai berikut: ID, NIM, nama, jenis kelamin, jurusan. Nah, kita akan coba untuk merubahnya ya. Jadi kita akan coba membuat aplikasi CRUD data barang ini, tapi dengan menggunakan template atau tema yang ada di CRUD versi 1 tadi. Ini kita akan pakai ini. Tadi kan sebelumnya ini ya, kita akan pakai ini. Oke. Nah, langkah pertama kita copy dulu ya. Jadi CRUD versi 1 ini kita copy. Caranya ditekan kontrol ya, kontrol tahan, lalu klik kiri ini, kemudian kita seret ke paling bawah, lalu kita lepaskan kliknya, kontrol masih ditahan, klik kirinya lepaskan, sehingga akan muncul CRUD versi 1 copy. Nah, ini kita akan rubah menjadi CRUD versi 2 atau CRUD barang ya. Nah, ini barangnya sudah ada, ini saya hapus dulu ya yang lama. Kita hapus dulu ini kita rename ya, jadi CRUD barang, kita rubah jadi CRUD barang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perubahan, tapi kita tes dulu ini apakah CRUD barangnya masih berjalan. Kita tes dulu, kita panggil saja dulu misalnya localhost CRUD barang, tampilannya sama ya, masih data mahasiswa karena memang koneksinya belum kita rubah ke barang ya. Oke, berarti ini sudah jalan normal ya, berjalan normal. Delete, cancel. Oke. Nah, sekarang kita lakukan editing. Pertama kita buka dulu foldernya, file, open folder, lalu kita arahkan ke CRUD barang tadi yang baru kita buat ini, kemudian select folder ya, tunggu saja, kita close dulu ini ya, CRUD barang. Nah, yang pertama kita sesuaikan adalah config dulu ini, jadi usernya tetap root, passwordnya sesuaikan dengan password yang ada di server kita masing-masing. Kalau saya passwordnya 1, kalau mungkin di tempat Anda passwordnya kosong, kosongkan saja seperti ini ya, atau kalau pakai USB-W passwordnya seperti itu ya. Lalu database-nya kita sesuaikan dengan database yang akan kita buat. Misalnya kalau database kamu adalah database misalnya komputer, DB komputer ya DB komputer ya. Kalau misalnya DB laundry atau DB mobil misalnya, tentang mobil boleh DB mobil. Nah, saat ini yang kita buat adalah tentang barang ya. Jadi ini database-nya namanya DB barang. Database namanya DB barang, tabelnya TBL barang. Kita edit sini, jadi di sini kita ganti DB barang. Oke, kita simpan. Oke. Langkah berikutnya kita edit file index dulu ini. Lalu kita ganti ya, ini aslinya dari tutorial web.net ya. Kita ganti di sini yang pertama menjadi SIM persediaan misalnya versi 2022 misalnya. Lalu ini juga kita ganti SIM persediaan. Oke, baris 15 ya, baris 8. Kemudian kita turun ke bawah, baris 34 nya daftar mahasiswa kita ganti menjadi daftar kode dan nama barang. Nah, selanjutnya ini yang kita ganti ya, baris 41. Nomor biarkan saja, tapi kita tidak punya NIM, yang ada KDBRG. Kemudian nama barang ini, nama mahasiswa kita ganti nama barang. Kemudian unit ya, lalu harga beli. Kemudian kita tambahkan aksi, ini biarkan saja. Aksi ini untuk menyimpan, edit dan hapus ya, jadi kita copy saja yang ini. Kalau kurang, kolom
Ctrl C, kita copy saja, Ctrl V, ini harga jual ya, harga jual tadi diblok dulu ya, diblok dulu, baru Ctrl C, Ctrl V. Oke, KD barang, nama barang, unit kita pastikan lagi, tabel barang ini KD barang, nama KD BRG, jangan salah ya, ini KD barang, nama barang, unit, harga beli, ini nama file ya. Nah, kalau yang di sini baru tampilan, ini baru tampilan, jadi tampilannya boleh panjang, boleh huruf besar, KD barang, nama barang, unit. Ini hanya tampilan judul kolomnya. Oke, lanjut, judul kolomnya sudah. Kemudian baris 53 di sini, select bintang mahasiswa. Ini nama tabel kita bukan tabel mahasiswa ya, tapi TBL barang. Order by kita nggak pakai ID, tapi pakai kode barang di sini. Kita menggunakan kode barang sebagai sebagai primary key-nya, primary key kode barang KDBRG ya. Ya, kita rubah di sini menjadi KDBRG. Oke. Lalu sama nomor biarkan saja. Nah, ini data name ini kita ganti. Nah, ini yang harus sama persis dengan struktur tabel TBL barang. Nama filenya harus sama persis dengan yang ada di TBL barang. Jadi pertama kita pakai, jadi di sini kita lihat KDBRG, NMBRG, unit, HRG beli, harga jual. Nah, ini sama persis ya, jangan sampai salah ya. Jadi KDBRG, sini NMBRG, lalu unit di sini, kemudian harga beli. Nah, kalau tambah, kalau kurang misalnya tambahkan saja, blok saja sini. Kita blok, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini harga jual. Oke, nah ini yang untuk aksi ya. Jadi TD ini kolom. Jadi kita punya kolom pertama nomor. Ini juga judulnya nomor. Kolom kedua KDBRG untuk file KDBRG, judul KDBRG. Yang kolom ketiga ini BRG, di sini juga nama barang, lalu unit, harga beli, harga jual, aksi. Nah, aksi itu yang ini aksi ya. Oke. Lanjut, sekarang kita lihat di sini ID ya, edit PHP ID. Jadi dia mengirim variabel ID di sini ke dalam PHP ya, ke dalam file edit PHP. Kita nggak punya ID ya, jadi kita punya KD barang, kita edit saja KD barang. Ini juga kita ganti jadi KD BRG. Oke. Lalu di sini kita ganti juga KD BRG. Ini kita ganti juga KD BRG. Oke. Nah, ini saja ini ganti ya. Lanjut, kita lihat lagi apakah ada yang perlu dirubah. Nah, nggak ada yang dirubah lagi. Oke, selesai ya. Jadi tadi yang dirubah adalah baris 8, baris 15, kemudian daftar kode nama barang, kemudian baris 41 ini nomor barang, nama barang, lalu select ini ya, TBL barang KDBRG yang perlu kita rubah. Nah, ini descending ya. Descending ini kita buang saja, kita pakai ascending. Descending ini mengurutkan dari yang besar ke kecil ya. Kita dari kecil ke besar saja, jadi kita hapus saja descendingnya. Iya, kita hapus saja ya. Oke, ini sudah KDBRG, ID-nya sudah, ini sudah. Oke, cukup ya. Itu saja yang perlu kita ubah. Kemudian kita save ya, file save. Nah, ini bisa kita lihat langsung hasilnya. Jadi save, kita bisa browse hasilnya. Kita panggil di sini. Ini ya, CRUD barang, kita panggil saja CRUD barangnya. Nah, sudah SIM persediaan, di sini juga SIM persediaan. Di sini sudah daftar kode dan nama barang, dan kolom-kolomnya sudah berhasil kita rubah. Oke. Ya, selanjutnya kita akan coba untuk mengubah home editnya sama delete. Jadi kita close dulu yang sudah dirubah ini. Sekarang kita delete dulu ya.
Ini oke, config nggak usah dirubah. ID ya, kita nggak pakai ID tapi pakai KDBRG. KDBRG sebagai primary key-nya. KDBRG select-nya ini kita ganti menjadi DBL barang. ID-nya kita ganti menjadi KDBRG. Hati-hati di sini jangan sampai hilang ya. Petik ini. Ya. Ini kita pakai KDBRG. Oke. Delete from. Nah, ini juga kita ganti tabelnya TBL barang. ID-nya kita ganti menjadi KDBRG. Ini juga kita ganti menjadi KDBRG. Oke. ID tidak ditemukan. Nah, ini kita ganti menjadi kode barang tidak ditemukan ya. Nah, kode barang tidak ditemukan. Oke. Kita cek dulu. Ini cukup ya. Jadi itu saja yang perlu kita ganti. Ya, dari ini 1 2 3 4 5 6 ya, kita simpan. Lalu kita tes untuk menghapus. Tes menghapus, misalnya kita hapus yang buku silat, kita hapus, delete. Anda yakin? Tidak yakin, cancel. Tidak hapus ya. Delete, jawab yes, jawab oke. Kode barang tidak ditemukan di database. Oke. Buku silatnya tidak hapus, kita lihat dulu apa masalahnya di sini. A334-nya ada ya. Oke, coba kita lihat sini. Delete, menghapus, kode barang tidak ditemukan. Oke, kita lihat lagi sini. KDBRG delete from TBL barang where KD barang sama dengan KDBRG. Oh ya, ini nih, ini belum dirubah ID-nya ya. ID ini belum berubah. KDBRG. Nah, ini. Karena ini tidak didefinisikan, definisinya di sini ya, di KDBRG ini. Oke, kita save lagi. Sekarang kita tes. Kita delete. Oke. Berhasil menghapus data. Maka barangnya sudah hilang ya, data hapus. Oke, lanjut. Jadi tadi saya ulangi kembali, sini ID tidak ada, KD barang, lalu di sini ada ID lagi, kita ganti menjadi ID juga. Ya. Oke, untuk delete selesai. Lalu kita cari yang edit ya, tambah dulu, edit dulu, edit sama yang perlu kita rubah ini. Kita SIM persediaan sini, boleh kita hapus versi 2022 juga, kita ganti jadi SIM persediaan atau judul yang Anda inginkan ya. Kemudian di sini kita edit data barang. Lalu berikutnya ID nggak ada, KD barang, KDBRG. Jangan lupa tadi KDBRG, ini KDBRG juga KDBRG. Lalu ini kita ganti menjadi TBL barang, ini KDBRG, ini juga KDBRG. Oke. Teksnya masih ya. Lalu ID di sini kode barang tidak dalam database ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini nama kita ganti jadi NMBRG. Ini kita ganti juga NMBRG. Lalu unit hanya kode yang tidak ya. Unit kita ganti menjadi unit di sini. Ini tekan tombol tab saja, tab
lalu harga beli, ini juga harga beli. Jangan beda ya, samakan persis dengan apa namanya fill, judul fill ya, judul fill di tabel. Kita blok saja ini ya, kita copy ya, kurang satu ya, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini kita ganti menjadi jual, kita ganti menjadi jual. Oke, lalu di sini tabel mahasiswa TBL barang kita ganti. Nah, di sini set nama ya, ini bisa kita enter saja ke bawah, tidak masalah, ini di enter ke bawah sini. Jadi ini kita ganti menjadi NMBRG, ini juga NMBRG, ada petik kecilnya jangan hilang ya. Lalu di sini jenis kelamin kita ganti menjadi unit. Nah, unit ini adalah angka ya, jangan pakai petik. Jadi di sini kita buat unit, petiknya dibuang saja. Lalu harga beli, petiknya kita buang karena dia angka. Harga beli, kemudian kurang satu ya, kita tambahkan harga jual, koma. Nah, kita enter boleh. Harga jual sama dengan dolar harga jual. Nah, seperti ini ya, where ID KDBRG sama dengan KDBRG. Oke, update TBL barang, set nama barang sama dengan variabel nama barang, unit sama dengan variabel unit, harga beli sama dengan variabel harga beli, koma, harga jual sama dengan variabel harga jual, where KD barang sama dengan variabel KD barang. Oke, good. Sini kita lihat lagi. Nah, ini ya, ID-nya jangan lupa diubah. Di sini kita ubah KDBRG, ini kita ganti KDBRG. Oke, selanjutnya proses edit data. Saya KDBRG. Oke. Edit ganti menjadi KDBRG, lalu di sini juga jadi KDBRG. Nah, ini kotaknya ya, jadi kotak input ini kita ganti menjadi KDBRG ya. Lalu di sini teks, sini KDBRG. Oke, kemudian data NIM-nya KDBRG ini. Read only required, artinya ini cuma read only ya. Jadi tidak bisa diedit ya, tidak bisa diinput, maksudnya tidak bisa diketik ya. Selanjutnya di sini adalah nama mahasiswa, kita ganti jadi nama barang. Nama barang, teks ya, teks KDBRG, jangan lupa hati-hati di sini. NM samakan dengan file ininya ya, dengan file apa namanya, filenya, dengan filenya, nama variabel ini KDBRG NMBRG. Lalu di sini NMBRG ya. Kemudian nah, jenis kelamin kita tidak punya. Ini jenis kelamin tidak kita gunakan, dengan jurusan juga tidak kita gunakan. Jadi ini bisa kita hapus ya, bisa kita hapus. Ini untuk ini grup jurusannya ini. Oke, jadi dari sini kita hapus ya. Ini jenis kelamin, ini jurusan ya, kita blok saja ini.
tinggal saja. Nah, seperti ini. Lalu ini baru sampai nama barang, tapi unit dengan ini kode barang ya. Jadi kode barangnya huruf besar ya. Kode barang misalnya. Kode barangnya. Oke. Nah ini kita copy saja untuk menambahkan unitnya ya. Kita copy saja atau kopinya dari sini, blok saja. Ctrl C, Ctrl V untuk unit, enter lagi Ctrl V untuk harga beli, enter lagi Ctrl V untuk harga jual ya. Jadi 3 kali kopinya. Jadi nama barangnya ada 4 sekarang ya. Nah ini pertama ini kita ganti jadi unit. Ininya jadi number ya, karena angka. Jadi kita ganti jadi unit. Lalu isi datanya juga diganti unit. Kemudian yang berikutnya harga beli. Ini kita jadikan number ini. Harga belinya number. Ini juga harga beli. Kemudian harga jual. Ini hilang satu ya, tanda lebih kecilnya hati-hati ya, jangan sampai hilang. Baru besar ya. Biasanya akan menyebabkan error ya, kalau satu tanda lebih kurang, tanda lebih besarnya hilang. Harga jual sini kita kasih number karena angka tadi. Ini harga jual, ini juga harga jual. Kemudian tombol submit sudah. Oke. Sekira cukup untuk editnya ya. Saya ulangi lagi, judulnya sini, kemudian edit data barang, ID kita ganti KDBRG, sini juga kita ganti KDBRG, select table-nya kita ganti KDBRG. Oke, di sini kita tambahkan variabelnya, kita edit dan kita tambahkan harga jual. Lalu proses penyimpanannya juga kita ganti seperti ini ya. Kemudian juga formnya ini form ya, form action, ini kotak input, kode barang, teks kode barang, lalu value ini adalah nilai dalam kotak input yang akan ditulis otomatis dari barang, sehingga nanti keluar misalnya kita edit 1 2 3, maka ini berisikan otomatis 1 2 3 ya, berisikan data barangnya yang akan diedit. Oke, kita simpan. Kalau sudah simpan, dan coba kita tes edit sini. Nah, waktu kita tekan edit ini ya, tekan edit, nah maka ini udah read only ya, jadi ini tidak bisa diklik. Nah yang value tadi, value itu otomatis berisikan datanya, value. Jadi yang tertulis value di sini value, maka nilai yang diambil dari data yang ada di table. Ini pakai data table. Pembacaannya tadi dari sini, ini dia membaca data ini. Ini dia membaca data dari sini ya, pakai data koneksi scan. Nah, dia membaca data dari sini ya. Oke, nah ini datanya ya, select-nya. Oke, berhasil ya, jadi editnya sudah berhasil. Kita simpan dulu, coba kita tes buku olahraga 2022, coba kita save. Oke, maka jadi 2022 kita tes ini jadi 2022. Oke, direct sudah, edit sudah. Nah sekarang menambah data ya, menambah data. Kita edit, menambah datanya di sini, ini kita close saja. Tambah data sama ya, ini kita
ganti menjadi SIM persediaan versi 2022. Ini juga kita ganti menjadi SIM persediaan, lalu tambah ini kita ganti jadi tambah data barang, ini juga kita ganti ya. Kalau mau di copy saja dari yang edit tadi ya, atau di sini saja kita ganti langsung KDBRG, NMBRG, unit, ganti dengan unit, harga beli ganti dengan beli, tetap saja. Kurang satu kita blok saja ini, Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini kita jadikan harga jual. Jadi jual. Kalau blok pakai mouse boleh ya. Blok pakai mouse tekan shift tahan panah ke kanan. Nah, seperti ini. Harga jual. Selanjutnya KD barang, nama barang, unit sudah. Sini selectnya kita ganti menjadi TBL barang, ini jadi KDBRG, ini juga jadi KDBRG ya. Ini yang penyimpanan saja, insert into mahasiswa, ini kita enter saja. Jadi di sini kita ganti menjadi KDBRG, unit, harga beli, koma lagi harga jual. Periodenya kita enter saja. Ini kita jadikan KDBRG, NMBRG. Nah, ini unit nggak pakai petik ya, jadi dolar unit langsung, dolar harga beli karena angka tadi, dolar harga jual. Oke, kira cukup. Ini kan Anda perlu perhatikan lagi ya, jangan sampai ada yang kurang ya. Oke, di sini kita lihat menambahkan data. Oke, nah NIM ini kode barang ya, kode barang sudah terdaftar. Oke, lanjut ke bawah sini, ini formnya ya, ini kode barang, ini sesuai fill KDBRG, kemudian requirednya artinya harus diinput, nama barang NMBRG, kemudian nah ini ya, jenis kelamin dengan jurusan. Nah, ini kalau mau diblok seperti ini juga boleh ya, kita hapus saja sampai sini ya, jadi jenis kelamin lagi tidak kita gunakan ini ya, kita hapus saja. Lalu kita copy aja ini nama barang ini, Ctrl C, 2, 3, 4. Nah, ini kita ganti nama barang. Yang kedua kita ganti jadi unit, ini jadi number karena angka, jadi unit. Lalu di sini harga beli, sini number, harga beli, harga jual. Ganti ya, perhatikan lagi, jangan sampai
kita hapus ini ya, tandanya ada sini. Tanda jual ini nomor ini harga jual. Oke, guys, cukup ya. Oke, kita cek lagi kalau ada yang salah. Persediaan, tambah data barang ya, cukup. Koma-komanya nih, tanda petiknya jangan sampai ada yang hilang ya. Nah, kalau membaca data dengan menggunakan pos ini, tanda petiknya memang harus ada ya, walaupun ini angka atau karakter ya. Tapi pada saat kita melakukan perintah query, untuk yang angka nggak usah dipakai petik lagi ya. Oke, kita save ya. Save. Sekarang kita coba di browser. Jadi kita refresh dulu ini. Kita tambah data baru. Nah, seperti ini ya. Ini kita tambahkan data, misalkan 777. Sini James Bond ya. 1 unit. Harganya 1 miliar. Tuh go 1 miliar. 1,5 miliar. Simpen. Tabel barang mahasiswa doesn't exist. Hah? Oh, ini mahasiswanya belum dirubah ya. Oke, kita coba kembali lagi di sini. Pada saat penyimpanan data ya. Nah, ini ya. Ini TBL barang. Ini kita simpan lagi. Ini kita back saja. Simpan lagi. Oke, sudah ditambahkan. Coba kita lihat James Bond-nya. Oke, masuk ya James Bond-nya. James Bond-nya sudah masuk. Kalau diedit, iya, si James Bond 1 misalkan, simpan. Oke, sudah berubah jadi 1. Kalau kita home, ada 1-nya. Oke, udah berhasil saya kira. Perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan, mulai dari config, kemudian index, edit, tambah, delete ya, sudah semua kita lakukan. Nah, ini bisa berlaku untuk semua tabel yang lain ya. Jadi kalau Anda membuat tabel yang lain, misalkan kalau ini kan DB barang, misalnya dibuat DB universitas, lalu TBL dosen atau tabel dosen. Nah, dosen itu ada nomor induk pegawainya, NIP, ada nama, ada alamat, jenis kelamin, nomor handphone misalnya. Nah, ini bisa disesuaikan saja, jadi tinggal kita tambahkan saja pilnya seperti tadi. Jadi seperti apa tabelnya, tekniknya untuk membuat CRUD-nya itu sama ya. Jadi satu tabel itu dia punya CRUD, jadi menambah, mengedit, menghapus data seperti itu, membaca data seperti itu. Jadi apapun nama tabelnya ya, Anda tinggal edit saja di sini ya, tinggal edit. Jadi sangat mudah. Ini sudah sudah responsif ya. Jadi filenya ini sudah responsif. Jadi kalau kita kecilkan ya, sudah mengatur sendiri ya, seperti ini. Menunya pindah ke sini otomatis. Dibandingkan yang sederhana tadi, yang kita buat yang sederhana tadi, localhost barang seperti ini. Ini tidak responsif ya, masih sangat kecil. Jadi kalau di handphone jadi kecil bener ini. Dibandingkan sudah menggunakan tema seperti ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, tutorial untuk memodifikasi CRUD dari aplikasi yang sudah ada. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi Anda bisa mencoba dengan menggunakan tabel-tabel yang lain dengan struktur atau fil-fil yang berbeda. Silakan dicoba. Yang perlu diperhatikan ada karakter dan double-nya nih. Jadi, kalau ada pilihan misalnya agama, ada agama Islam, nah itu sama kayak jenis kelamin. Tinggal digunakan saja jenis kelamin tadi, tinggal diedit dan ditambahkan. Ya. Demikianlah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.